Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Februari 2026, hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir di minggu ketiga bulan Februari 2026. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, sebelum saya lanjut, di sini saya ingin kalian menonton sebuah video yang diberikan oleh Trump kemarin pada saat beliau ada ngomong di papan perdamaian, ya, Board of Peace di sini. Kalian dengarkan ya. For 3,000 years they've been talking about Middle East. They said it couldn't be done. And you look at what's happened in Gaza. And one of the keys to it was when we took those beautiful, atau kalian bisa baca ini sih we just ordered subtitle-nya. 22 more of them. Updated model. The B-2 bombers are incredible. I never understood the B-2 bomber. I'd watch, it's a wing. And I've never quite understood that, Johnny. I'd look at it, I'd say it was beautiful, but what does it do? It carries very big bombs. And it went into Iran and it totally decimated the nuclear potential. And when it did, when it decimated that, all of a sudden we had peace in the Middle East because there was a black cloud hanging over the Middle East. And if that wasn't done, that cloud would have been there. And countries like Saudi Arabia, countries like Qatar, countries like, nobody could have signed. You would have had that threat. Nobody could have had, you couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Oke, ya. Jadi di sana kalian sudah lihat yang dimana itu adalah pernyataan dari Trump masalah tentang update dari Iran dan Amerika. Jadi di situ sudah kalian baca, bahkan di sini bisa kalian baca dari headline-nya ya, dari Wall Street Journal, bahwa Trump menginisiasi adanya serangan terbatas untuk Iran, untuk memaksa Iran supaya bisa memberikan clear deal. Tapi kalian tadi sudah baca bahwa kita akan mendapatkan deal dalam 10 hari ke depan, dan itu sudah sesuai apa yang dibilang kemarin bahwa dalam kurun waktu 2 minggu ya kan sudah lewat 4 hari ya kan. Jadi lagi 10 hari dari kemarin, berarti adalah awal Maret 2026 ya. Kita akan lihat apakah akan ada yang namanya deal masalah nuklir dengan Amerika atau gimana. Ini jujur sedang memanas lagi ya. Jadi kalau semisalnya nih ya, ini bisa kalian baca, jika Iran menolak, Amerika dapat mengekskalasi broader campaign targeting regime facilities. Jadi ini bisa langsung yang namanya door ke dalam fasilitas militer dari rezim yang ada di Iran ya. Jadi kalau misalnya ini tidak Iran beneran dalam 10 hari ke depan, kalau sekarang sih lagi 11 hari ya, pokoknya awal Maret 2026 ya. Kalau misalnya itu tidak ada perkembangannya apapun itu, ini bisa tiba-tiba beneran door ya. Bahkan ya sekarang kan sudah hari Jumat ya, sekarang sudah hari Jumat dan besok sudah hari Sabtu dan Minggu seperti biasa ya. Sementara ini update dari perkembangan geopolitik yang ada di Laut Timur Tengahnya ya. Kalau boleh saya bilang bahwa untuk sekarang sudah banyak ada kapal induk. Kemarin sudah saya kasih lihat juga ya kan, ada 2 kapal induk yang mengangkut ada 3 jenis pesawat jet ya kan, ditambah juga katanya ada tentara katanya juga yang mulai dideploy, yang di withdraw dari Syria supaya masuk ke Timur Tengah lebih dalam ya. Itu kurang tahu lah ya. Jadi sekali lagi ya, Sabtu Minggu saya nggak tahu bakal ada kejadian atau bakal ada event apa. Jadi kalian yang ingin trade hari ini, hari Jumat, siap-siap aja. Sabtu Minggu kalau ada kejadian ekstrim itu bakal wadidaw. Beneran, saya nggak bohong ya. Ini saya disclaimer dulu di awal. Saya bukannya nakut-nakutin, bukannya saya memprediksi masa depan. Cuman dengan kejadian yang sudah di sini dan juga Trump sudah bilang ya bahwa consider initial limited strike, entah ini kapan terjadi ya, walaupun sekarang bulan Ramadan ya kan, itu tidak menghentikan niat Trump sebenarnya ya. Jadi kalau dibilang Sabtu Minggu kalian nanti siap-siap saja. Oke.
Jadi sekarang kalau kalian ingin trade, semisalnya ya kalian beranggapan Sabtu Minggu door, semisalnya ya, entah Sabtu atau Minggu ya door, masalah di Timur Tengah itu, otomatis Senin bakal lompat ekstrim. Itu sudah bisa saya bilang 100% naik itu ya. Oil naik, silver naik, gold naik, US dollar naik. Udah 7 aset semuanya terbang. Ya, saya bilang dulu di awal nih, tapi tetap sekali lagi ya, sebagai manusia yang normal, manusianya yang tidak mau ribut, saya pribadi ya kan, tetap saya tidak menginginkan yang namanya ada perang ya kan. Cuman kita tahulah manusia Trump itu seperti apa ya kan. Entah beliau ini memang hanya sebatas supaya Iran tidak punya misil nuklir dan sebagainya, katanya uraniumnya banyak dan sebagainya gitu kan ya. Apakah hanya sebatas itu? Well, kurang tahu juga. Apakah ada segi bisnis di dalamnya? Well, mungkin aja gitu kan ya. Jadi sekali lagi disclaimer, hati-hati nanti malam ya. Ini sudah penghujung minggu masalahnya. Sabtu Minggu kita tidak tahu ada event apa. Jadi harap berhati-hati saja. Ya, untuk hari ini sebenarnya kita tidak ada news yang gimana-gimana ekstrim sih sebenarnya ya. Ini kalau dilihat nanti malam kita ada services dan manufacturing PMI. Ya, ini bisa dibilang oke lah. Cuman yang lebih pentingnya dari kejadian sekarang adalah nanti malam kita akan menunggu yang namanya hasil keputusan dari pengadilan tinggi tentang tarif dari Trump. Ya, ini bakal di vote nanti malam. Lebih tepatnya opinionnya bakal disampaikan nanti, ini kan early as 20 Februari hari ini, dengan ada additional opinion adalah di Selasa tanggal 24 dan di Rabu tanggal 25. Ini sekali lagi ya, kalau kita lihat apakah bakal ada tarifnya di sini ditangguhkan atau tarifnya di sini memang dilarang. Ya sekali lagi untuk sekarang, sekali lagi Trump bilangnya tarif ini membawa keuntungan bagi perekonomian Amerika karena dianggap trade defisitnya itu bagus ya kan, sudah mulai positif ya, walaupun kalau dilihat kemarin trade balance-nya dari Amerika itu mana ya, trade balance Amerika sih sementara ini masih minus gede ya, minus 70,3 billion, cuma nggak tahu lah ya. Cuma Trump sendiri bilang itu kan katanya dengan adanya tarif itu ya, entah itu tarif baja, aluminium, kemudian tarif ke negara-negara lain, itu katanya kan membawa positif ya. Sekali lagi Trump menginginkan adanya ini tarif tetap berlaku gitu kan ya, tidak di strike down ataupun tidak dilarang ataupun ya apalah pokoknya menjelekkan gitu kan. Jadi kita untuk hari ini adalah acara pentingnya hari ini ya. Ini kita akan menunggu US Supreme Court akan memberikan decision apakah Donald Trump tarif itu akan memang oke atau dilarang atau gimana ya. Itu akan menjadi key event pada malam ini sebenarnya dari segi berdampak langsung itu ya. Walaupun hari ini kita tetap ada berita ekonomi sih ya, sekali lagi ya, walaupun tetap kita ada berita ekonomi nanti malam ya. Walaupun ya di sini bisa saya bilang data ekonomi nanti malam ini cukup lumayan lah berdampak juga ya, selain adanya Supreme Court tentang tarifnya di sini ya. Itu yang pertama, selain ada flash manufacturing dan flash services, kita juga akan mendapatkan yang namanya advance GDP kuartal ke berapa nih, sebentar saya lupa. Kuartal ke BTW ini harganya sekarang sudah 5.013 ya. Dan BTW kemarin ada yang menggila nggak dengan kejadian XAUSD kemarin ya. Ini sekali lagi ya, tidak ada news apapun, tidak ada pergerakan apapun. Kalian bisa lihat sendiri ini pergerakan yang gila ya. Dia turun sampai 4272 lagi sama kayak kemarin, dorong naik sampai high di sini, turun lagi 4975, sekarang naik lagi. Ini udah gila kemarin pergerakannya ya. Udah beneran gak ada obeng itu. Oke, selain itu ini ya kalender ekonomi nanti malam. Advance GDP-nya adalah di bulan di tahun 2025 kuartal 4 ya. Di kuartal 4 berarti diperkirakan GDP-nya nanti akan di sini turun. Ada sedikit miss di sini ya. Biasanya kan GDP-nya itu bakal naik. Katanya kan Secretary Bessent bilangnya untuk di 2026 katanya kan 6% ya katanya ya, Q1 nggak tahu deh. Tapi ini sekarang dari 4,4 diprediksi 3%. Kok bisa turun gitu kan ya?
Kemudian ada personal income diperkirakan flat, personal spending diperkirakan akan turun sedikit. Wah, ini forecastnya sampai 0 dong. Oke, kemudian core PCE nanti malam diperkirakan akan naik sedikit. Jadi kalau kita lihat ya, sekali lagi ya, core PCE, personal income dan personal spending itu akan mempengaruhi yang namanya data inflasi tiap bulan. Ya. Kalau kita lihat dari core PCE-nya, personal consumption expenditure itu flat 0,2 0,3. Jadi kalau dilihat PCE di sini tidak terlalu memberikan dampak naik tentang inflasi, berarti kemungkinan inflasinya tidak akan ada kenaikan lagi, mungkin cenderung flat. Di sini core PCE prices dan juga PCE prices-nya juga diperkirakan flat. Sedangkan dari segi personal income flat dan personal spending-nya ini malah diperkirakan turun. Jadi kalau misalnya personal income flat, jadi ibaratnya orang-orang dapat income-nya itu masih stabil, tapi orang-orang untuk spending itu mulai turun. Jadi otomatis ya kan, kalau spending mulai turun, harga-harga pasti akan turun juga, otomatis inflasi juga akan turun. Ya. Ini bahkan dibilangnya real consumer spending di kuartal 4 dari 3,5 ke 2,6. Ini lumayan nih ya, berarti memang akan berdampak. Data inflasi kayaknya bakal flat atau enggak turun sih untuk kalau berdasarkan data ini ya. Personal income, personal spending, PCE prices dan real consumer spending di sini. Jadi nanti malam kemungkinan datanya di sini adalah negatif buat USD, kemungkinan akan sedikit campur. Tapi untuk yang lebih pentingnya adalah kita akan lihat dari GDP growth rate ya. Bagaimana GDP growth rate di di kuartal 4 2025 kemarin ya. Ini sih diperkirakan turun. Walaupun dari segi sektor manufacturing dan flash services PMI-nya ini diperkirakan akan naik semua ya. Services akan naik dan manufacturing diperkirakan juga akan sama-sama naik. Jadi kalau ini hasilnya mix nanti malam, wah ini akan ribet sih. Ya, tapi sekali lagi ini data yang penting adalah data yang di sini. Karena ini adalah data yang keluar nanti malam jam 9.30 ya. Jadi hati-hati di sini ya. Jadi kita ada 3 main event sebenarnya ya. Yaitu yang pertama adalah advance GDP, PCE. Ya ini menurut saya nggak terlalu penting. Kemudian yang terakhir adalah tentang Supreme Court di sini. Itu sih yang menurut saya akan penting pada hari ini. Oke, nah sekarang bagaimana untuk update-nya? Jujur kalau ditanya apakah ada update, sekarang boleh saya bilang saya tidak bisa bilang ini ada update sebenarnya sih ya. Karena kemarin saya kira ini marketnya bakal bisa nutup gap di sini. Sekali lagi kita masih ada gap di 40 di sini ya. Di 1618 yang ada swing yang terakhir di sini. Ya, ini ada di 41 40 sampai 38 35 kalau nggak salah sih ya. Itu ya, kita masih punya ada gap di sini. Jadi menurut saya ini sih masih sama sih sebenarnya ya. Tidak ada update apapun lah ya. Coba ya kita update ya. Bisa nggak saya update ini? Sebenarnya di sini. Oke lah, let's see ya. Kita cek dari daily deh ya. Oke, sebentar. Oke, cek dari daily dulu ya. Daily kalau kita lihat ya, dia ini penutupan kemarin itu masih di bawah 5.000 sih sebenarnya ya. Tapi sekali lagi 5.000 ini akan menjadi kunci. Dan ingat ya, weekly kalau semisalnya ini flip bullish dan tutup lagi di atas 5.000, maka otomatis 5.000 ini sudah dijadikan sebagai lantai yang valid untuk dari segi weekly. Ingat, kalau kita mendapatkan yang namanya ini candlenya flip bullish pada hari ini ya kan, kemudian dan ditutup dari segi weekly-nya adalah di atas 5.000, maka itu akan memvalidasi yang namanya resistance become support di angka 5.000 per time frame weekly. Apakah saya memang menginginkan hal tersebut? Ya, saya pribadi iya. Karena sekali lagi biasanya untuk di minggu ini adalah bullish ya. Oke, jadi harap diperhatikan nanti malam nih. Apalagi ya, sekali lagi Sabtu Minggu saya nggak tahu kalau tiba-tiba ini door sekali lagi. Ya kalau ini door sekali lagi, wah ini minggu depan sih, bakal gitu ya. Oke, bukan hari siapa namanya, balik ke daily kok hari, sorry ya.
Oke, dari segi daily kalau dilihat ya ini juga tidak memberikan kita apapun sih sebenarnya ya. Indikator coba kita cek. Indikator pun secara stokastik dia juga masih belum terlalu mengangkat nge-cross beneran menghadap ke atas gitu kan ya. Nggak kayak di sini menghadap ke atas. Dia masih ada tanda-tanda naik doang. Secara RSI juga dia masih ya kisaran 50, 55 gitu-gitu doang sih ya. Belum ada tanda-tandanya. Jadi yang penting daily-nya sekali lagi. Oke ya, sekarang kita proyeksikan jika semisalnya kita valid untuk mendapatkan, mungkin ini sudah saya buat ini sebagai area kematian di sini ya. Ini area kematian di sini karena ini kemungkinan kita bakal bisa menjadi swing di situ ya. Kita anggaplah marketnya di sini itu ingin mencetak higher high baru dari segi daily, membreak 5100. Ya, ini saya akan proyeksikan dulu deh. Dan itu nggak akan saya hapus dulu ya. Ini udah ya gambar kemarin itu ya. Kita coba dari menggunakan swing pada saat awal Februari kemarin. Awal Februari kemarin ini adalah swingnya ada di 5361 mepet dengan area atas di sini, dan di sini adalah 5210 1272. Oke ya, nih selesai. Kemudian kalau kita pakai dan jika semisalnya sekali lagi ya, ini kan dari segi daily itu masih begini ya, high, low, high. Ya, masih begini. Ini potensi menjadi higher low ya kan. Dan jika semisalnya memang ingin menjadi higher high yang baru ya, kita cek pakai Fibo di sini. Red. Ya, didapatlah 1272 juga ada di sini. Mepet ya. Nah, ada di 5194. Yang angkanya sih nggak bagus amat. Kita naikin lah ya 5195. Kemudian 1618-nya ada di 5290 atau enggak saya mau genapkan boleh di 5300 atau enggak ya udah 5290 aja ya. Jadi di sini ya, ini adalah potensial next target jika semisalnya ingin mencetak higher high yang lebih tinggi dan ingin ngebreak di atas 5100. Targetnya akan langsung 1000 pip ke atas sampai 5200. Ya. Udah sampai sini. Nah, ini baru akan menjadi titik-titik penting di sini ya. Ini lagi ini adalah 1618 di 5361,75 dan ini adalah batas saya untuk bisa ambil swing di XAUUSD ke depannya. Ya, ini adalah area kematian di sini. Ya, ini area kematian. Mungkin di sini bakal ada yang masuk untuk jebret sell ke bawah mungkin, tapi kan nggak tahu lah nanti ke depannya ya. Oke, ini sekali lagi ini adalah batasan. Sekali lagi, ini 5100 kalau bisa sih dari segi daily. Ya, tapi kalau mau cepatnya mungkin time frame H4 karena sekali lagi ya, ini H4 bukannya saya nggak mau bilang nggak bisa tembus, cuman sekali lagi ya, nggak tahu ini 5100 apakah akan bisa ditembus langsung per time frame H4 atau bagaimana, ini jujur saya kurang tahu. Ya, saya kurang tahu di sini apakah bakal menjadi break di atas 5100 atau enggak. Bisa saja ini justru menjadi fake out juga bisa. Nah, di mana dia kelihatannya close di 5100 kemudian dibanting ke bawah, itu juga bisa. Itu berarti ya ciri-cirinya adalah fake out. Ya, cuman secara histori kemarin sih ya kan tidak ada satupun marketnya ngebuat fake out. Jadi kemungkinannya adalah batas aman jika semisalnya ini memang ingin terjadi close di atas 5100 untuk saat ini adalah batas aman adalah dia bisa tutup di atas 5118,8. Bukan hanya di atas 5100. Ya, memang kalau dia di atas 5100 kelihatannya aman, ya kan? Cuman kalau bisa adalah tutup di atas high terakhirnya. Higher high terakhir di sini. Kita perlu ada H4 close kayak begini ya, baru kita akan valid ini marketnya akan langsung naik sampai 5200 setengah sampai nih 5195 ya. Oke, H4 sekali lagi ini tetap tidak berubah ya kan, ini H4 tidak berubah, ini sama aja ya, ini masih dalam kondisinya ya di tengah-tengah, tidak memberikan kita kejelasan apapun juga. Kemarin beneran flat sih. Marketnya kemarin terbang tinggi, banting turun, naik lagi, sekarang flat di tengah. Ini agak gila sih sebenarnya ya. Indikatornya kalau kita cek, oke, indikator sisi positifnya adalah dengan adanya penurunan kemarin ya kan. Ini kan didorong naik ya kan, didorong naik dengan satu candle H4 gede gambreng nih kan.
segede gambreng, tinggi sekali. Kemudian ketika dia drop lagi sampai kemarin malam di 4963 itu tidak ngedorong stokastiknya drop di bawah 80. Jadi kalian bisa lihat ini sekarang stokastik H4 ini flat di area overbought. Jadi secara power di H4 ini masih ada niatan untuk naik sebenarnya. Ini tinggal menunggu RSI-nya balik lagi di atas 60 kalau bisa. Kalau RSI bisa balik lagi di atas 60 sih, ini menurut saya akan terjadi change of character di atas 5046 sih. Ini kemungkinan probabilitas besarnya bakal tembus ini change of character di time frame H4. Ingat ya, ini time frame H4 masih dalam kondisi bingung karena sekali lagi secara majornya adalah low, lower high, dan lower low. Ya, ini masih begini. Cuman kalau dilihat secara per satu candlenya, ya ini sudah change of character di sini ya. Low, high, low, higher, high ya. Jadi di sini marketnya sudah boss, di sini juga ya kan, di sini boss, di sini change of character ya kan. Ya udah, ini kalau dilihat marketnya secara internalnya adalah bullish. Makanya kalau dilihat ini beneran mau bullish banget ya, ini wajib break di atas ini, nutup gap, break di atas 46 sih udah enak tuh naik sampai atas. Cuman nggak tahu nih kok nggak ada dorongan sama sekali ya. Apakah teori yang dimana ketika harga itu naik, institusi itu belum mau ngambil ya kan karena margin masih terlalu besar, mungkin itu juga masih menjadi kendala ya. Cuma nggak tahu deh ya, beneran saya kurang tahu nih. Karena kalau dilihat secara ini, menurut saya sih ya margin yang ditetapkan oleh CME itu memang membuat ini goldnya agak susah sih ya. Agak susah untuk bisa balik lagi di atas 5.000, bahkan sampai di atas 5.100, kecuali ini door, wah ini 5.100 menurut saya sih oke lah ya. Itu dari segi time frame H4. Kalau H4 semisalnya internalnya ingin terjadi change of character bagaimana? Kalau H4 ingin terjadi change of character adalah kita perlu ada candle close di bawah ini. Ya. Ini. Karena ini akan menjadi valid dengan time frame H1 soalnya. Bentar, kita di sini H1-nya kemarin lebih tinggi ya ternyata. Wah, ini lebih tinggi lagi. Wah, ini sih bisa dibilang equal high sih di sini ya. Ini equal high sih. Ini equal high liquidity sih sebenarnya di sini. Kalau dilihat ya. Wah, ini di tengah-tengah sih ya H1-nya. Coba kita cek. H1 indikator pun tidak memberikan kita kejelasan sih, dia beneran di tengah-tengah dong. Naik nggak, turun nggak, beneran tengah-tengah, ini bikin puyeng ini ya. Ini tadi naik kenceng sampai 5014, banting lagi ini. Wah. Ya kayak gini-gini nih ya, yang bikin malas nih. Mungkin ada trend line atau mungkin dia ngebentuk pola. Mungkin begini ya, ini masih mungkin loh ya, karena ini kita masih belum valid banget. Mungkin begini ya, ini mungkin ya, mungkin segitiganya kayak beginilah. Ini saya perbaiki lah ya, biar kelihatan banget segitiganya. Cuma ini masih mungkin ya, sekali lagi ini masih mungkin, masih belum valid banget 100%. Karena ya dia ini masalahnya di tengah-tengah nih. Nah, kalian bisa lihat naik sampai 5014, banting lagi sampai ke bawah sekarang 4996. Ini wah, nggak tahu lah ini ya. Gimana ini? Kenceng lagi tuh. Kalau dibilang apakah ada, kayak harusnya nggak ada berita sih pagi ini. Ini barusan nggak ada sih. Ya, ini nggak tahu lah ya, ini beneran. Kalau kalian memandang ini ada potensi pola triangle kayak begini, it's okay lah, it's fine. Cuman syaratnya sekarang bagaimana? Ya udah, kita perlu ada body candle close di atas bagian atas trend trend line-nya begini. Ya, kalau dia justru break ke bawah ya itu agak sulit. Cuman kalau ditanya sekarang H1 gimana? Ya H1 masih bullish, tidak berubah ya. Ini high, ini low, ini higher high. Di sini break of structure-nya. Udah itu doang ya. Ini tidak saya masukkan sebagai break of structure sebenarnya karena ini equal sih, bisa saya bilang ini equal banget ya. Jadi ini adalah equal high.
yang lebih kepada ada liquidity di sini. Ini lebih tepatnya ini bisa menyapu ke atas. Ya, ini literally ini 5025 nih belum kenal loh angka cantiknya nih, beneran nggak bohong ya. Ini H1 saya juga bingung nih. Kalau kalian mau ambil posisi buy, ini 2 candle kemarin di sini ya. Kalian bisa lihat nih. Pada saat sesi pre New York ya, candle drop, doji, drop, dorong naik, next 1 jam, drop jauh, dorong tinggi. Ya, setelah dorongan tinggi di sini, dia tidak langsung serta-merta naik di atas 5025, enggak. Dia banting lagi ke bawah, habis itu naik lagi sekarang. Ini susah. Ya, ini jujur susah kalau ada yang mau open di time frame H1. Jujur, saya juga ngelihatnya ini udah rada bermasalah ini ya, rada bermasalah. Rada bermasalah. Kalau kita pastikan untuk pakai time frame H4 untuk cari support resistance pun ini juga rada bermasalah. Ya, dengan 1 2 3 4 candle H4 di sini itu tidak mencerminkan kita dapat area yang bagus sebenarnya. H1 kalau kita paksa untuk cari area resisten terbaru ya. Area support resisten terbaru di time frame H1 yang bisa dipakai adalah di time frame di harga, menurut saya sih 4975, tapi itu kejauhan ya. Angkanya berapa ya? Kalau saya pakai yang di sini bisa aja ya kan, kalau dicek ya di sini bisa aja saya pakai di sini ya kan. Ini respect jebol, ketahan, jebol, retest turun, jebol, retest naik, ketahan. Kalau saya pakainya ini agak ke bawah, agak naik ke sini, ini juga masih make sense. Ya, ini juga masih make sense nih. Nah, jadi ini agak gimana ya? Ada 2 sih sebenarnya ya. Mungkin inilah ya, dari 4980 sampai 4977. Menurut saya sih inilah ya. Ini sih. Menurut saya sih ini bisa menjadi area support di time frame H1 ya. Dan ini juga mepet dengan bagian bawah triangle-nya. Jadi kalau ini break ke bawah kencang lagi ya, tutup di bawah 77 ya, atau enggak di bawah 75, wah ini bakal kencang banget, dia bakal ngambil chance of character di sini ya. Ini sweep New York low di sini bakal di sweep. Kemudian ini juga terjadi chance of character. Wah, ini marketnya bakal hilang bullishnya. Wah, kencang ke bawah nih. Dia bakal ke bawah bisa sampai sini. Ya. Tapi tetap ini skenario yang saya nggak pengen sih sebenarnya. Kalau kalian ingin ambil buy, apakah di sini masih bisa? Menurut saya sih nggak. Sekarang kalau kalian ingin ambil buy dengan kondisi semisalnya ini adalah beneran symmetrical triangle atau enggak bullish pennant atau enggak apapun lah, terserah kalian sebutnya di sini, pokoknya adalah segitiga ya. Ini wajib ada body candle close di atas. Untuk masalah resistan H1 sekarang di mana kita bisa pakai? Awalnya saya kira itu kita bisa pakai resistan di 5000 awalnya. Ya, awalnya kita bisa pakai di 5000 secara H1. Cuman kalian bisa lihat 5000 respect jebol, respect naik jebol ke bawah, ini kemudian error balik, ini jebol balik lagi. Aduh, ini udah 5000 nih udah angka nggak bagus nih ya. Ini udah angka apa ini 5000, saya juga heran nih. Bentar. Nih ya. Kalau gitu di mana resistannya? Saya kira di sini juga awalnya. Cuman ini tembus, putar balik. Nah, susah kan? Susah. Kalau dicari fair value gap ada nggak yang bisa dibagus? Nggak. Apakah demand ini bisa dipakai sekarang untuk menjadi area buy? Ini sudah nggak bagus. Makanya ini kalau dibilang secara H1 ini kalau kalian ngelihat simpelnya ya, ini rada sulit. Cuma kalau kalian yang sudah deep banget tentang analisa bisa dianalisis ya bisa. Cuman saya kan lebih baik cari yang simpel aja ya kan, ngapain ribetin kalau udah chartnya masih amburadul begini, ngapain diribetin gitu kan ya. Ini H1 udah rada sih sebenarnya ya, beneran rada ini. Saya mau pakai resisten di 5014 nggak bisa. Ini pernah jebol bolak-balik nggak bisa. Kalau saya pakai resisten di 5019 apakah bisa? Ya sekarang sih itu resisten tertingginya ya di sini. Karena tidak ada body candle close di atas 5019 terakhir soalnya ya. Jadi kalau kalian melihat ada body candle close di atas 5019, kemungkinan berarti ya udah ini 5025 bakal kesabet. Dan di sini ada satu area supply kecil ya.
supply kecil di sini, tapi sih menurut saya lebih prefer adalah sekalian aja untuk ambil gapnya aja di sini ya. Sebesar ini berarti. Oke, entah kalian mau ngambilnya di sini atau di sini langsung ya kan, bisa. Intinya adalah untuk bagian atas di sini tidak begitu bagus untuk bisa di sell, karena kalau ini tembus ke atas menurut saya ini bakal masih bisa untuk kenceng naik. Itu doang sih ya. Ini kalau kalian juga lihat 15 menitnya ini apa ini ya. Dimana kita bisa ngambil. Wah, ini bikin nggak jelas sih sebenarnya nih. Kalau saya paksa 15 menit untuk mencari apa namanya karakter ya. Ini lagi bentar soalnya ya, udah mau selesai. Low ya kan, high, low, 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 high. Oke, awalnya dia adalah change of character bullish ya, jadi bayangin nih ya. Di sini adalah change of character bullish, berubah menjadi change of character bearish, berubah menjadi change of character bullish, berubah menjadi bearish, berubah menjadi bullish. Jadi sekarang kalau dibilang terakhir ya, per pagi ini, per jam sekarang saya buat analisa, ini adalah begini strukturnya, naik ya. Strukturnya adalah naik. Oke. Karena ini adalah kalau strukturnya ini adalah high ya. Karena ini adalah low, ini adalah high-nya. Jadi sementara ini kalau dia tidak break di bawah 4984, sementara ini adalah masih bullish. Cuman apakah kita bisa nge-buy di sini? Ini udah ini bikin sakit pala sih ya. Ini bikin sakit pala. Jadi lebih baik kalian skip aja lah hari ini kalau kalian ingin trade ya. Beneran deh ya. Saya pribadi pun belum ada open lagi semenjak ini. Saya kira ini kemarin tuh cuma turun sedikit kemudian enggak ya. Dia lumayan turunnya nih sampai sini ya kan. Akhirnya saya kena BE dan belum ada open lagi. Saya pribadi belum ada open lagi dan ya udah ini biarin sih, saya nggak peduli sih. Mungkin ya saya hanya akan open jika semisalnya ini marketnya break di atas trendline tadi ya kan, break di atas trendline, kemudian break H1 di atas 5020 ya. Kemudian ketika dia break secara H1, dia ketemu 25 dan tidak ada reaksi apapun dan semakin naik, saya akan coba open buy tergantung nanti gimana reaksinya di time frame kecil, dan saya akan lihat juga reaksi nanti di sini. Di sekitaran 5030 sampai 5035 dari 5030 sampai 5040 yang ada gapnya di sini. Kalau dia hanya untuk nutup gap dan tidak ada reaksi lagi, mungkin saya akan biarin. Kalau nanti ada reaksi ya, nanti kalau misalnya di sini ya break di atas, kemudian tidak ada koreksi atau nggak tiba-tiba terjadi pembalikan, mungkin saya akan ambil buy dengan target sampai sini. Dan kalau nggak ada reaksi lagi atau mungkin ada reaksi kecil ya kan, reaksi kecil habis itu dibanting balik lagi ke atas, saya akan open buy lagi 2 kali. Untuk sekarang sih untuk buy di bawah jujur agak sedikit agak berat ya, agak berat beneran. Menurut saya sekarang adalah ini buy-nya di atas sih dengan kondisi seperti ini. Dia break lagi, nggak ada reaksi kencang, nanti break lagi dengan target change of character di atas di 5046. Tapi kalau dia break di bawah ya ini kan H1 ya, sekali lagi ya. Ini kan H1 nih keduanya nih. Kalau dia udah ke bawah kayak begini ya dan close candle semua, wah ini udah saya nggak mau ngambil buy. Saya nggak mau ngambil buy, mungkin saya akan switch untuk ambil posisi sell justru. Dan justru ini sebenarnya saya nggak pengen sih sebenarnya terjadian kayak yang kedua di sini. Cuman ya beginilah skenarionya ya. Kalau misalnya dia ini break ke bawah ya ini bakal kenceng. Kalau dia ke atas ya ini bakal ketahan sedikit-sedikit. Cuman tergantung nanti power naiknya ada nggak, itu aja sih. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat nanti malam kita ada berita 3 penting ya, ada GDP, kemudian PCE, dan terakhir adalah tentang tarif Supreme Court-nya. Dan ingat juga ini masalah Trump sedang memanas lagi di Iran bisa menjadi faktor safe haven-nya itu gold bisa naik, tetap bisa dilirik ya kan. Ini kalian bisa lihat.
gold, US dollar, dan treasury-nya ini bisa untuk menjadi safe haven asset, dan oil market tentu aja di Timur Tengah. Jadi lagi hari Sabtu Minggu kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi kalau kalian ingin trade hari ini, harap dipastikan kalian ambil posisinya bagus. Kalau misalnya nggak bisa ambil trade sampai malam hari, sebaiknya ya udah jangan dipaksain. Dan kalau sekalian semisalnya sampai begadangin ya, kalau kalian sampai nanti yang puasa ini misalnya ingin ngelihat market pada saat sahur seperti apa ya kan, sekitar jam 3 jam 4 itu kan masih buka menjelang penutupan ya kan. Kalian lihat nanti penutupannya di mana. Apakah dia masih bisa di atas 5.000 atau enggak? Itu aja sih. Dan kalau kalian nekat menahan open posisi hari ini sampai buka hari Senin, ya itu resiko ditanggung masing-masing sih. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.